Rabu, tanggal 26 September tahun 2001. Aku punya dua kakak laki-laki yang sekarang telah tiada, yang kisah masa kecil mereka sering ibu ceritakan padaku di waktu-waktu senggangnya, yang aku tahu bahwa dengan cara bercerita padakulah, ibu bisa melampiaskan kerinduannya pada mereka. Dan, ini adalah kisah yang paling sering ibu ceritakan. Dindingnya pepagan terap, lantainya pelupuh bambu, atapnya daun rumbia. Pondok itu berdiri di lereng bukit, di bawah langit yang membentang luas, dikelilingi ladang tanaman sayur mayur. Area terbuka sekitar 1 hektar itu dipagari pohon karet tua, hijau tua warnanya, berbaris rapat mengurung mereka yang tinggal di sana dari dunia luar yang gegap gempita. Penunggu pondok itu adalah bapak dan ibuku, serta dua bocah lelaki yang saling menyayangi, Jajang dan Oding, yang tidak lain adalah kakakku. Jajang berusia 8 tahun, Oding 5 tahun. Setiap hari mereka ditinggal berdua di pondok, bapak menyadap karet, ibu merawat tanaman. Jajang selalu ingin membuat hari-hari adiknya ceria, tidak bosan, tidak kesepian. Ia kerap membawa Oding berkeliling ladang, menjaring belalang, capung, dan kupu-kupu. Kalau cuaca panas, mereka bermain di bawah pondok, menyusun kerangka rumah-rumahan dari ranting kayu, meleretkan mobil-mobilan dari bungkus odol atau sabun, menggambar sketsa hewan-hewan lucu di tanah. Pada suatu petang, Jajang dan Oding duduk di lincak sambil memandang arak-arakan awan di langit. Cuaca cerah, matahari hampir terbenam di balik lipatan tajuk pepohonan menyisakan garis-garis halus warna biru, merah jambu, dan kuning emas. Waktu itu ibu sedang sibuk di dapur, memasak. Bapak menambal sepatu karetnya yang bolong di bawah pondok. Nanti, kalau sudah besar, aku mau main ke sana, kata Jajang sambil menunjuk langit bagian tenggara. Aku juga mau, timpal Oding antusias. Ibu bilang di sana ada Jakarta. Iya, di Jakarta banyak mobil. Ada gedung yang tinggi. Kapal udara juga ada. Di Jakarta semua pasti ada. Bapak dan ibu tertawa, tapi ketika Oding beranjak ke dapur untuk bertanya apakah ia boleh main ke Jakarta, mata ibu berkaca-kaca. Ding, lihat, teriak Jajang, lalu ia menunjuk burung layang-layang di langit. Burung itu pasti mau ke Jakarta. Bagaimana caranya main ke Jakarta? Kata bapak, kita harus pintar dulu, kita harus sekolah dulu, baru kita bisa pergi ke Jakarta. Menginjak usia 8 tahun, Jajang mestinya sudah sekolah, dan tahun itu bapak memang berencana untuk menyekolahkannya. Haji Saleh, tauke empunya tanah yang digarap bapak, menawarkan supaya Jajang tinggal di rumahnya saja, jadi Jajang tidak perlu pulang pergi sekolah dari ladang yang jaraknya jauh dari dusun. Maka ketika musim penerimaan siswa baru di sekolah tiba, bapak sekeluarga diundang ke dusun, dan Jajang pun didaftarkan ke SD. Hari itu juga ibu mengajak Jajang ke toko berbelanja perlengkapan sekolah. Jajang sendiri yang memilih seragam, tas, sepatu, pensil, buku tulis, penggaris. Ibu
Ibu memintanya mengenakan seragam itu. Di matanya, Jajang tampak gagah selayaknya anak orang kaya. Oding juga tak kalah riang, melonjak-lonjak senang karena baru saja dibelikan mobil bas mainan ukuran jumbo dari plastik. Ibu memberi banyak nasihat pada Jajang ketika bapak sedang mengepak ransum yang akan diangkut ke ladang. Sebenarnya, Haji Saleh meminta mereka menginap barang semalam di dusun, tapi bapak dengan halus menolak. Kalau ladang tidak dijaga, rombongan babi bakal masuk berpesta pora. Sekarang Jajang menyadari bahwa dirinya akan ditinggalkan ke ladang. Keceriaan yang semula menghias wajahnya pun mendadak sirna. Matanya menatap nanar bolak-balik dari karung ransum di tangan ibu ke arah Oding dan kembali ke karung ransum itu. Jajang sedih membayangkan hari-harinya nanti di dusun tanpa kehadiran Oding, lebih sedih lagi membayangkan bagaimana hari-hari Oding nanti di ladang tanpa keberadaannya. Perpisahan itu pun terjadi. Menjelang hari petang itu, di teras rumah Haji Saleh yang asri, Jajang berdiri kaku mengekori langkah keluarganya dengan mata kaca. Jajang berteriak memanggil Oding, yang berjalan membuntuti langkah orang tuanya sambil nangis-nangis bertanya mengapa kakaknya tidak ikut ke ladang. Bapak diam saja, melangkahkan kakinya dengan lunglai sementara seonggok karung bertengger di bahunya. Ibu juga membisu, tersaruk-saruk memompong buntalan kain di pinggang sambil sekali-sekali menyeka air mata. Jajang berteriak kembali memanggil Oding, membuat tangisan Oding semakin menjadi-jadi. Pada saat itulah, Jajang berlari pontang-panting menyusul. Dipeluknya Oding erat-erat seperti tak akan pernah dilepas lagi. "Baiklah," kata bapak, "malam ini kita menginap di dusun dulu." "Jajang, sekarang kamu bukan anak kecil lagi," kata ibu malam harinya saat mau tidur. "Kamu anak lelaki. Lelaki ya harus tangguh. Sekolah adalah langkah pertamamu belajar mandiri. Suatu saat nanti ibu tak bisa lagi melayanimu karena pastinya kamu tak tinggal lagi bersama ibu. Besar nanti kamu harus bisa melayani dirimu sendiri." Pagi-pagi keesokan harinya setelah Jajang berangkat ke sekolah, bapak dan ibu memulai perjalanan menuju ladang. Sepanjang jalan itu tak ada yang sanggup bicara. Sunyi, hanya bunyi gemerisik sandal jepit melibas dedaunan serta jeritan serangga di kiri kanan jalan. Langkah mereka terseret-seret berat bukan karena buntalan ransum yang dibawanya, melainkan oleh belenggu kekhawatiran. Tiada yang lebih nelangsa selain meninggalkan anak kandung sendiri di kampung yang jauh dari sanak famili. Matahari sudah tinggi ketika mereka sampai di ladang. Monyet-monyet gesit berloncatan dari bawah gerumbulan tanaman, kabur ke arah pepohonan. Di bawah pondok, Oding memainkan bas mainan barunya, sendirian. Berkali-kali ia bertanya tentang Jajang, lalu mulai merengek sedih karena merasa kehilangan. Di ujung tangisnya, Oding pun jatuh tertidur karena kelelahan. Ibu menyibukkan diri beres-beres di dapur, menyusun aneka bumbu di atas rak-rak kayu. Air matanya menetes ketika dilihatnya centong kayu buatan Jajang teronggok di situ. Jajang membuatkan centong kayu itu untuk mengganti centong aluminium yang tak sengaja dipatahkannya. Bapak duduk terkelepai di lincak sambil menyanggakan punggungnya pada tiang kayu. Bapak tak ingin larut dalam kesedihan, maka ia lekas ke sumur, mandi, salat zuhur. Seperti ibu, bapak pun tak selera makan. Setiap melihat makanan,
Hatinya bertanya-tanya apakah Jajang di dusun makan kenyang atau tidak. Bapak malah pergi ke kebun, mencoba melipur lara dengan menyadap berbatang-batang pohon karet di depannya. Tuhan Maha Kuasa, Maha berkehendak, pengatur jalan hidup makhluknya, sementara manusia hanya bisa berencana, berdoa, berikhtiar, pada akhirnya Tuhan jua yang menentukan hasilnya. Siang itu, ketika cuaca sedang panas-panasnya, seorang lelaki datang ke ladang membawa kabar bahwa Jajang sedang sakit di dusun. Lelaki itu sengaja diutus oleh Haji Saleh. Jajang demam, malaria, kata orang itu. Haji Saleh sudah membawanya ke dokter, disuntik, tapi Jajang belum sehat juga. Berangkatlah bapak dan ibu ke dusun. Sampai di dusun sudah hampir maghrib, lantunan solawat yang mengalun dari arah surau menyambut kedatangan mereka. Bapak dan ibu kaget melihat rumah Haji Saleh tampak ramai dilawati warga. Di pintu rumah itu, Haji Saleh menyongsong mereka dengan wajah muram. "Maafkan kami sekeluarga," kata Haji Saleh, "Jajang telah tiada." Bapak terpaku, menatap tajam ke arah Haji Saleh seakan tak ingin mempercayai apa yang telah didengarnya tadi. Mulutnya membuka dan mengatuk seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi suara tidak keluar dari sana. Ibu hampir saja roboh di muka pintu seandainya bapak tidak cepat-cepat menangkap bahunya. Dan itu di sana, membujur di atas karpet, berselubung kain warna hijau, ibu melihat jenazah itu. Jajang kurus sekali, pipinya cekung, meski begitu tampak ada garis senyum di bibirnya. Ibu ambruk di samping mayat itu, sekujur tubuhnya gemetar, kedua tangannya yang lemah menjeramah tak tentu arah. Ia ingin menjerit sebenarnya, meneriaki sesuatu tentang kemalangan atau keburukan takdir, tapi ia masih bisa menguasai diri. Oding menangis di sebelah ibu, memandang nanar ke arah bapak, meminta jawab atas ketidakmengertiannya mengenai apa yang sedang terjadi. Batang tubuh bapak tercacak bagai tombak di samping jendela, tegak di subak tubuh batu. Dialihkannya segera pandangannya dari wajah Jajang keluar jendela. Suasana di pekarangan rumah terlihat kabur dibalut cahaya remang-remang senja. Azan maghrib mengalun di udara, bergelombang pedih mengelupasi dinding hati. Tiba-tiba, sekeping kenangan melintas di benak bapak. Pagi itu bapak sedang mengasah pisau sadapnya di bawah pondok ketika Jajang dan Oding sarapan. Nasi di piring mereka masih hangat, dibubuhi sambal serta lalapan daun singkong. Dengan sabar Jajang menyuapi Oding, tapi Oding menangis kepedasan. Oding menumpahkan piring berisi sambal itu ke pangkuan Jajang. Sambil menyeka air mata, Jajang turun ke bawah pondok, berjongkok di samping bapak. "Bapak," kata Jajang, "aku ingin Oding tinggal di rumah orang kaya saja, supaya dia bisa makan lauk yang enak-enak." Bapak masih menatap perubahan lambat suasana di luar jendela sementara semua hal tentang kehidupan Jajang bermunculan di benaknya. Kemudian, ketika ia melihat lagi senyum di wajah jenazah itu, semua kenangan memudar, semua kenangan melesap meninggalkan hanya secuil kesadaran di tengah gelap gulitannya kehampaan. Bapak memejam mata. Dan seiring berakhirnya kumandang azan di kejauhan, ketegarannya mulai runtuh, tubuhnya melorot ke lantai. Kedua tangannya sempat berusaha menggapai kusen jendela, tetapi jiwanya keburu melayang di kegelapan entah di mana.